Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa Al-Kazim dengan NPM 2020-43500-146, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI, akan menyampaikan tugas akhir tentang sistem pakar diagnosa stres kerja pada karyawan dengan metode serta faktor berbasis web. Alasan saya mengambil judul tersebut adalah karena dalam dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif, kesehatan mental karyawan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Stres kerja yang seringkali diabaikan dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas kerja, dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, identifikasi dan penanganan stres kerja menjadi semakin krusial dalam menjaga keseimbangan dan efisiensi di lingkungan kerja. Dalam konteks ini, sistem pakar muncul sebagai solusi potensial untuk mendukung proses diagnosis stres kerja pada karyawan. Sistem pakar adalah program komputer yang mengadopsi pengetahuan dan kemampuan seorang ahli di bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah spesifik. Salah satu metode yang digunakan dalam sistem pakar adalah metode certainty factor yang memungkinkan penentuan tingkat kepastian berdasarkan gejala yang teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pakar yang mampu mendiagnosis stres kerja pada karyawan dengan menggunakan metode certainty factor. Dengan adanya sistem ini, diharapkan perusahaan dapat lebih proaktif dalam menangani stres karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan dari dua dosen yang berperan penting. Yang pertama, ada dosen materi yang dibimbing oleh Bapak Abdul Mufti MKom. Terima kasih. Lalu ada dari dosen teknik yang dibimbing oleh Bapak Akbar Mubarok MKom. Terima kasih. Nah, dan untuk sekarang, kita akan coba langsung untuk mensimulasikan aplikasi sistem pakar diagnosis stres kerja. Oke. Yang pertama, pasti kita harus menyalakan dulu untuk XAMPP-nya. Kita cari dulu XAMPP. Kita jalankan Apache dan MySQL. Selanjutnya kita masuk ke browser dan mengetikkan link tempat kita menyimpan aplikasi sistem pakar. Nah, ini adalah tampilan awal yang menunjukkan, dan ketika kita dari tampilan ini, kita tinggal memilih jadi sebagai perannya sebagai apa? Apakah sebagai karyawan, apakah sebagai HRD, ataukah sebagai admin? Untuk pertama, kita coba dulu masuk sebagai admin. Masukkan username dan password. Nah, ini adalah tampilan awal beranda ketika kita berhasil melakukan login. Ini ada menu beranda, ada menu karyawan, yang berfungsi sebagai penambahan akun untuk karyawan, berisikan nick, username, password, nama, dan jabatan. Lalu ada HRD, di sini berfungsi untuk menambahkan akun HRD. Lalu ada pengetahuan, nah, di sini berfungsi untuk bisa mengatur nilai CF atau nilai pakar yang berkaitan dengan pertanyaan dan pernyataan yang disediakan. Apakah nanti sesuai tidaknya, kita bisa ubah sesuai dengan pakar yang bersambut. Ubah ketika sudah selesai, sudah menambahkan karyawan, lalu menambahkan akun HRD, kita logout. Nah, kita coba masuk sebagai
karyawan yang akan melakukan konsultasi. Misalkan ini karyawan. Oke, tampilan awalnya sama untuk berandanya. Lalu ada menu konsultasi. Di sini kita akan coba melakukan pengisian pada setiap karakteristik yang ada di dalam sistem. Nah, untuk pengisiannya di sini adalah kita akan memasukkan nilai atau memberikan jawaban nilai dari angka 0 sampai angka 1 sesuai dengan jawaban kita setuju atau tidak setuju. Contohnya pertama ini adalah saya memiliki energi stabil dan jarang mengalami sakit kepala. Apabila jawaban pernyataan ini sesuai, maka sesuaikan dengan beberapa tingkat kepersenan atau kesesuaian dari pernyataan tersebut. Apabila semakin tinggi, berarti semakin sesuai. Apabila semakin kecil, berarti kurang sesuai. Misalkan tidak setuju tapi bukan berarti setuju juga, kita coba diisi di angka 5 misalkan. Lalu selanjutnya kita isi sesuaikan dengan apa yang kita alami. Kita akan melakukan pengisian, melakukan simulasi pada aplikasi. Untuk contoh saja ya. Kita akan percepat karena di sini ada kurang lebih 45 pernyataan. Oke, kita coba isi cepat. Ini kita jawab 7. Saya merasa mampu menyelesaikan masalah. Buru-buru. Tenang-tenang. Motivasi. Dan tentu pernyataan ini akan saya terapkan di kantor PT Haleroya Power Indo pada para pegawai-pegawainya. Jadi nanti pegawainya setelah didaftarkan pada sistem akan melakukan pengisian jawaban seperti ini. Dan tentunya dengan harapan para pegawai dapat teridentifikasi ada tingkat stres yang seperti apa. Apakah tingkat stresnya dia rendah, sedang, atau tinggi. Nah, apabila sudah diketahui tingkat stresnya, nanti pihak kantor atau pihak HRD bisa mengetahui berapa tingkat stres yang dialami oleh pegawai tersebut. Dengan harapan nantinya semoga pihak HRD bisa lebih proaktif dan melakukan inisiatif untuk membantu atau meringankan tingkat stres dari pegawai tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, tingkat stres sangat mempengaruhi terhadap produktivitas pegawai dan efisiensi dalam bekerja. Jadi semakin baik tingkat stresnya atau tidak ada, maka perusahaan pun akan mendapatkan feedback yang sangat baik juga, yaitu mendapatkan pegawai yang bekerja dengan sangat efisien dan baik. Oke, sedikit lagi. Dan tentu ada kelemahan juga dari sistem pakar juga, yaitu emang kadang untuk memberikan jawaban ini para pengguna tuh bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dialaminya saat itu. Ini salah satu
kelemahan dari sistem pakar menggunakan metode ini. Dalam pemberian nilai, kadang terganggu oleh emosi saat pengisian. Kadang tidak konsisten dengan jawabannya. Ini hanya contoh dari simulasi. Setelah terisi semua, kita klik tombol simpan, maka akan muncul angka dari penilaian, di mana ketika kita mengisi yang awal itu kita mengisi yang 0,5 kan untuk contohnya, lalu ada penilaian dari pakar yang telah ditentukan dengan bobot dari pertanyaan tersebut. Kan untuk pakar tersebut dari pernyataan 1 diisi dengan bobot 0,9, lalu kita mengisinya dengan 0,5, melakukan perhitungan menjadi jumlah dan menghasilkan sebuah hasil di mana ternyata tingkat stres yang dimiliki ini rendah, tapi ada kemungkinan bisa meningkat ke menengah atau bahkan sampai ke yang tinggi. Lalu hasil dari konsultasi ini ada saran yang tersedia. Gitu, apabila tingkat stres yang dialami rendah, ada beberapa saran yang harus dilakukan. Contohnya seperti lanjutkan rutin sehat, pertahankan keseimbangan, pola waktu dengan baik, aktivitas relaksasi, dan sebagainya. Lalu ada juga saran apabila kita sedang berada di tingkat stres menengah. Seperti ini. Lalu untuk yang stres tinggi juga ada saran apa yang sebaiknya dilakukan agar mengurangi tingkat stres yang sedang kita alami. Oke. Jadi setelah selesai melakukan konsultasi, maka user atau pengguna ini akan langsung ke redirect ke halaman lihat hasil. Oke, ini untuk user karyawan yang melakukan konsultasi. Kita coba logout. Lalu kita coba masuk sebagai HRD. Untuk melihat ada apa saja yang ada ketika kita sebagai HRD. Di HRD ini kita sama bisa melakukan konsultasi. Lalu kita juga bisa nanti melihat hasil dari konsultasi kita. Dan kita juga bisa melihat hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh pegawai kita. Nah, ini ada contohnya. Kita bisa melihat pegawai yang telah melakukan konsultasi dengan hasil yang diterima pada saat itu. Lalu dari sistem juga kita memberikan saran kepada HRD untuk menindaklanjuti bagi karyawan yang telah melakukan konsultasi dan muncul hasil tingkat stresnya. Apabila stresnya rendah, maka akan ada saran yaitu untuk bagi karyawan, HRD mengapresiasi dan sebagainya. Lalu apabila stresnya menengah, apa yang harus dilakukan, sarannya. Lalu apabila stresnya tinggi, apa yang harus dilakukan. Untuk keseluruhan dari simulasi sistem aplikasi diagnosa stres pada karyawan telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang tidak sesuai atau yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.